Warga Tasik, kali ini tim lapangan lagi sibuk banget nih di ruas Jalan Wasita Kusuma dan Letnan Harun. Yep, lagi ada pekerjaan pengecatan median jalan biar tampilan kota makin fresh, rapi dan pastinya aman buat pengguna jalan. Nah, buat yang belum tahu, median jalan itu bukan cuma pembatas aja loh, tapi juga punya fungsi penting buat mengatur arus lalu lintas, kurangin potensi kecelakaan, dan bikin jalanan perkotaan lebih tertata. Di sekitar ruas ini juga ada Balai Kota Tasikmalaya, Polres Kota Tasikmalaya Tekminau Cipia, dan pastinya deretan wisata kuliner Hits Tasik. Jadi pas kalian melintas dan lihat cat median yang lagi kinclong, ingat ya, itu semua buat kenyamanan dan keselamatan kita bareng-bareng. Tetap hati-hati di jalan dan dukung terus pembangunan kota kita tercinta, Tasikmalaya yang maju, tertib, dan berwarna. Naon anu kaalaman jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur pakuan. Jadi harus cukup, harus dicukup. Jadi 20.000 itu atau Ya, 30.000 harus jadi cukup. kalau setiap hari misalnya dapat laba 20.000, diutamain beli beras dulu gitu buat makan. Nanti kalau sang itunya apa temen lauknya gitu ya seadanya aja gitu. Untuk makan bareng-bareng. Iya, untuk makan bareng-bareng. Berarti biaya hidupnya adalah 20.000 ya biaya makan sehari, karena 10.000 kan untuk yang lain-lain. Iya. Kan yang 10.000 bayar listrik, sekolah. Kadang suka dibantu juga sama saudara, Pak. Saudara. Jadi anak yang paling besar di Cirebon gitu. Kadang bekalnya suka dibantuin sama kakak gitu. Kalau saya lagi ada kan ngumpulin, kalau lagi rame tuh ngumpulin. Kok saudara-saudaranya baik? Alhamdulillah, Pak. Saudara baik. dari ibu, saudara dari suami? Dari suami juga baik. Kalau lagi punya pada ngasih gitu. Saudara dari suami kerjanya apa? Ada yang udah PNS. Ada. Ya bisa bantulah. Saudara dari saya maksudnya Yang dari ASN sudah dari ibu. Iya, saudara dari saya. Nah, ASN di mana? Di SMK. Ngajar. Guru. Iya. Saudara tuh kakak. Kakak. Ibu dulu sekolah sampai SMA. SMA. Kalau kakak sampai sarjana. Sarjana. Kenapa kakaknya bisa sekolah sampai sarjana, ibu? Kalau kakak itu pejuang keras, Pak. Kakak saya tuh dari mulai SMA dia membiayai sekolahnya sendiri. Karena saya dari keluarga yang kurang mampu. Iya, artinya kakaknya itu mampu sampai berjuang sendiri. Saya sekolah artinya berjuang SMA, sendiri. Iya. Berjuang sendiri, dagang. Iya. Yang penting bisa sekolah. Tadinya ngikut ke tetangga, kan ada kepala sekolah di Cirebon tetangganya. Terus karena ngelihat kakak sayanya rajin, diajak ke sana, terus disuruh jagain koperasi di sananya. Nah, mengelola koperasi, terus uang hasil dari koperasinya ditabungin sedikit-sedikit, terus sambil bikin jualan juga gitu, nitip di koperasi sampai bisa kuliah sendiri, Pak. Ya kakaknya hebat. Sampai ngebiayain saya sekolah SMA juga. Kenapa ibu nggak sehebat kakaknya? Ya, sayanya ini kurang bisa, kurang berjuang. Iya. Itu perbedaannya, itu pelajaran penting ya. Pelajaran penting nih. Ini bukan berarti saya merendahkan si ibu, enggak ya Bu ya. Ini pelajaran penting aja. Kakaknya pejuang, tangguh, membiayai kuliah sendiri, sekolah waktu SMA sendiri, cari makan sendiri, ya kan? Nah, dari kemampuannya itu mampu membiayai ibu yang sekolah sampai SMA. Ya kan itu, sehingga kakaknya menjadi orang sukses untuk ukuran kakaknya yang berasal dari orang biasa. Bisa jadi guru, bisa jadi ASN, ya penghasilannya ASN guru cukup lah. Dan kemudian masih suka biayain adiknya. Sampai sekarang pun masih suka bantu. Jadi yang memiliki
kemampuan juang untuk biaya hidup sendiri itu yang paling survive, yang dibantu terus dibantu. Ya, kan ini mah cerita Ibu ya. Iya, artinya gitu, yang dibantu dari awal dibantu terus sampai sekarang gitu loh. Artinya bahwa jangan pernah ragu untuk berjuang, menunjukkan diri, kerja keras. Itu yang penting gitu loh. Dan jangan dibiasakan untuk dibantu. Ya, ini bercanda Bu ya. Ini mah kan pelajaran buat yang lain ya Bu ya. Gitu. Nah, sekarang kan kalau biaya hidup di Banjar kan tidak semahal di daerah sini, Kerawang, Bekasi ya Bu ya. Purwakarta, mungkin kota Bandung. Kan di Banjar masih biaya hidup masih relatif lebih murah. Karena bukan kawasan industri. Gitu. Nah, kemudian jadi kalau biaya pendidikan anak mah banyak yang bantu. Jadi uang yang segitu tuh fokus paling utama untuk makan. Untuk makan, Pak. Nggak nyoba misalnya cari penghasilan yang lain jualannya? Tidak fokus dagang apa namanya? Kan mungkin kalau mau jualan yang lain modalnya mungkin harus lebih kan udah besar punya ya. Sekarang. Iya, sekarang mah yang dijalanin yang itu aja Pak. Itu dia dulu sambil mikir kalau kira-kira kalau jualan yang lain apa yang terpikirkan? Kalau cita-cita saya mah pengen punya warung sembako gitu. Kalau warung tapi kan sih harus sedikit-sedikit tapi harus nyoba dulu gitu. Ya, kalau 40 kan relatif untuk warung itu cukup, sangat cukup. Kalau untuk 40 juta untuk buka warung itu sangat cukup. Tapi pertanyaannya adalah ketika 40 juta pakai buka warung itu jalan nggak, kan itu Bu ya? Nah itu ya Bu ya. Kalau cukup udah 40 juta modal warung cukup Om ya? Cukup banget Pak. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup kan? Nah, tinggal pertanyaannya adalah bisa berjalan apa enggak? Gitu, Nah, tinggal di lingkungan ibunya bagaimana? Ya, masyarakatnya artinya kurang konsumtif sih Pak. Jadi pengen cita-cita pengen itu juga tapi masih memikirkan apa bisa berjalan atau tidaknya karena dari duit lingkungannya terus gitu, kemudian kita punya penyakit kalau minimarket kan tidak ada yang ngutang. Kalau warung di kampung itu rata-rata orang ngutang. Kalau nggak dikasih suka nggak enak gitu, tetapi ketika sudah ngutang bayarnya susah. Nah itu itu banyak yang bangkrut, tukang sayur warung itu adalah itu. Iya Pak. Nah, terus kemudian ya itu Ibu nanti pertimbangkan lah. Tapi yang penting harus mencoba untuk menjalani, kan gitu loh Pak. Mencoba nggak jalani karena kita tidak mungkin meraih keberhasilan tanpa pernah mencoba. Dan setiap yang mencoba itu pasti jatuh dulu. Dan setelah jatuh jangan pernah menyerah, harus bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Itulah pejuang. Nah, ini cerita nih. Dede Al ini sejak waktu lahirnya berapa kilo? Cuman 8 ons Pak. Oh 8 ons. Kecil banget ya? Kecil. 8 on. 8 normal tuh kan 3 ya? 2,5. Ya, 3 udah gede. Iya, besar banget. Gede banget. 2,5 normal. Nah, kemudian berarti ini di bawah normal. Di bawah. Tapi hamilnya 9 bulan. Hamilnya sampai 8 bulan udah lahiran. Ya, artinya kan 8 bulan aman lah, Bu. Iya, tapi katanya masih kurang bulan katanya. Ya, kalau 8 bulan kan kurang sedikit. Iya. Terus memang waktu saya hamil dari usia kandungan 4 bulan sayanya pendarahan. Tapi udah diperiksa ke bidan, janinnya masih bagus. Terus dianjurkan periksa ke dokter kandungan. Masih bagus juga kata dokter kandungannya. Janinnya bagus Bu, dipertahankan ya Bu. Iya kata saya gitu. Terus dikasih obat biasa Pak, vitamin sama obat gitu. Nah sampai kandungan 7 bulan pendarahan terus Pak, kalau misalnya gerak sedikit pendarahan gitu. Jadi harus bed rest. Cuman nyapu aja juga langsung keluar lagi pendarahan. Iya. Nah udah sampai 7 bulan berhenti pendarahannya Pak. Nah pas usia 8 bulan kerasa mau langsung melahirkan gitu. Kalau lahirannya mah normal. Iya. Gitu. Lahiran normal ya, tidak sesar kan? Tidak.
Cuman waktu lahirannya itu kecil. Kecil banget, Oh. cuma 8 ons. Saya juga sampai nggak percaya. Jadi ini bukan karena stunting ya, bukan ya? Bukan, Pak. Bukan karena stunting, Iya. tetapi memang sudah bawaan Kecil sejak dari lahir. Iya, kecil Nah, dari lahirnya kecil, tapi pinter. Iya, pinter amin, banget. alhamdulillah. Nah kemudian dalam perjalanan pertumbuhannya terus lambat. Lambat, Pak. Sampai waktu usia 6 bulan saya lihat anaknya kok nggak gede-gede gitu, kecil Mm-mm. terus. Nah, terus saya konsul ke dokter anak. Kata Mm-mm. dokter anak dirujuk aja, barangkali ada penyakit dalam katanya. Mau ke Purwokerto atau mau ke Bandung. Oh karena orang Banjar. Iya. Orang Banjar tuh berobatnya kadang-kadang ke Purwokerto karena atau ke lebih Bandung. dekat. Iya, pilihannya dua, mau ke Purwokerto atau ke Bandung. Ke Bandung. Saya pilih ke Bandung karena saudara kan banyak yang di Bandung. di Bandung. Pak. Ya, jadi saya pilih ke Bandung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, di sana diperiksa segala macam, semuanya diperiksa dari jantung, penglihatan, pendengaran. Nah, pas periksa tulang itu diprediksikannya tulangnya perawakan pendek. Oh. Terus udah gitu udah normal semua, yang lainnya normal. Terus diperiksa lagi, katanya kalau ini tuh ada kemungkinan kelainan kromosom, katanya gitu. Hasilnya tuh. Nah, kata yang dari Hasan Sadikinnya kalau misalnya mau cek kromosom itu biayanya mahal. Dan kalau misalnya memang ada kelainan kromosom tidak bisa diobati karena itu faktor genetik. Oh iya, katanya gitu. sekarang juga kalau dikatakan kelainan kromosom sudah ditemukan. Iya. Kelainan kromosom, ngapain juga tidak bisa diobatin kan? Iya. Kecuali kalau sudah memang kelainan kromosom habis Bisa itu ada diobat. obatnya kan? Iya. Ya, gitu loh. Makanya saya bilang lagi ke dokter anaknya, Ibu hasilnya seperti ini, katanya ada kemungkinan kelainan kromosom, tapi biayanya mahal. Terus kata dokter anaknya disaranin udah mendingan nggak usah cek kromosom karena biayanya mahal dan memang nggak bisa diobati. Oh iya. Katanya tuh udah aja sekarang mah ibu terima apa yang dikasih Allah dan gali potensi anak ini, katanya gitu kata dokter anaknya. Ya udah, jadi saya udah pasrah Udah dengan terima. segala, Toh anaknya juga terima. pinter. Iya, alhamdulillah. Iya. Tapi anaknya cerdas, Pak. Pinter banget. Alhamdulillah. Terus kemudian dia bisa jalan usia berapa? 2 Tapi udah hebat dong, 2 tahun normal kan? Iya. 2 tahun udah bisa jalan, bisa bicara? sama. 2 tahun? 2 tahun. Udah pinter. Nih yang bisa bicaranya umur 4 tahun Bu. Iya, 2 tahun. Oh. 2 tahun bicara sama jalan. Tadinya Oh, mah udah ngesot pinter. aja gitu. Saya juga Udah udah pinter. khawatir. Tapi pas di Hasan Sadikin kan tulangnya mah bagus gitu, Iya. bagus gitu. Ini tulang, tapi tidak ada mengalami perapuhan tulang. Enggak Nggak ada ya kan? Nggak ada. Ada penyakit tuh yang perapuhan tulang krek gitu kalau Iya, iya. ini nggak ada ya. Nggak ada. Ya Kalau cuman ini harus mah- hati-hati aja Iya, kan. hati-hati. Takut takut hati-hati aja. Ya rawannya mah rawan gitu, Ya karena rawan. kecil Karena takut gitu. kebanting ke Iya, ini. makanya kalau di sekolah juga kakak kalau teman-teman kakak lagi pada Main. motah gitu ya, mainnya motah, Jangan kakak mah ikutan. mendingan duduk aja. Jangan Tapi dia ikut. suka nurut karena dianya takut, kakak mah takut ke baduk cina gitu bilangnya teh. Jangan ikut main bola. Enggak. Suka minggir ya, mah suka takut. Minggir. Hebat kamu ngeliatin terus ya. Waduh, jadi kalau orang lain olahraga nih di sekolah, kamu suka olahraga apa? Apa kakak? Olahraganya sama Pak Asep. Oh, sama Olahraga Pak apa? Olahraganya Asep. Senam. 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 Hebat. Gimana senamnya coba? Senam. Ah. Senam Indonesia kuat. Oh, Indonesia kuat. Hebat. Terus ini kan waktu kemarin tuh saya ke Banjar. Nah, gimana ceritanya? Nah, Ibu dapat informasi nih ada Iya. acara di Banjar dari mana nih? Dari tetangga. Oh. Tetangga tuh ada yang bilang, Mang Arif kan ayahnya suka dibilangnya Mang Arif Oh, gitu. Mang Arif ya. Mang Arif. Engke ayah Pak Dedi. Di mana? Di Tamkot. Ah, bener, mohon leras cenah. Terus ninggal di status rerencangan abdi. Pas ditinggal teh mohon Pak, ayah leres hayo ya, ayah Pak Dedi di Tamkot bade icalan saur caroge teh kitu Pak. Bima bade icalan bade icalan ieu ampar saurna teh kitu. Kakak pengen nonton kayak saur ieu teh. Ayo atuh orang nonton, tapi kan hujan terus ya Pak. Iya, hujan terus itu. Iya, hujan terus. Aduh, hujan terus. Nanti aja lah berangkatnya udah Isya gitu. Udah sholat Isya.
masih hujan. Udah gitu, nanti aja nunggu reda. Kalau agak reda kita berangkat, kata ayahnya tuh gitu. Alhamdulillah reda tuh Pak. Berangkat aja ke sana udah penuh Pak, di Tamkotnya udah Padahal penuh. hujan Ada gerimis-gerimis hujan terus. Iya. Udah ke sana. Kebagiannya di belakang Pak, udah penuh, di depan udah penuh. Terus kata suami tuh, kamu di sini dulu sama anak-anak. Saya mau jualan dulu ini kresek buat ampar, katanya gitu. Jadi suaminya waktu itu jualan amparan. Iya, jualan amparan Pak. plastik. Iya. Jalan amparan dulu, keliling dulu sama kakak, nanti ya jangan jajan dulu, nanti kalau ayah udah dapat uang nanti kakak boleh, katanya gitu. Terus itu aja keliling jualan ampar. Nah udah gitu pas balik lagi, nih sebelah sana Bun, sebelah pinggir ada yang kosong, yuk kita ke sana. Nah ke sana aja ke pinggir. Pas mau maju lagi udah penuh di depan, nggak bisa. Ada tempat duduk di dekat layar yang besar Pak. Nah duduk aja di situ, udah pegel berdiri gitu. Ya udah duduk di situ. Jadi lihat bapak tuh nggak di depan panggung, di layar yang besar ya. Lihat Pak Dedi awalnya di situ. Nah pas hujan besar, orang lain yang nggak bawa payung pada minggir. Saya masuk sama suami sambil bawa payung yang besar yang buat paranti jualan itu Pak. Payung nate eta nu agung. Abi teh disusulan Pak. Kunaon? Ku penonton sanes teh, eta payung agung ngahalangan cenah kieu. Rame hei. Aduh eta nyusulan Pak. Teh ngahalangan tong nangtung. Kan biasanya begitu. Tong nangtung eta diuk cenah. Payungna ngahalangan gede cenah kitu. Abdi teh bingung dah posisi nuju hujan geuning nyanda kurang kali nu alit deh sareng ieu gitu. Aduh hujanna nuju rada ageung gitu. Abdi teh dikalhurkeun we pisan payung teh da biling halangan batur. Tos kitu tos rada ieu sareng ayah mah atuh ngiuhan rada payun teh. Abdi di dieu sareng Dede, ieu mah sareng ayahna rada payun. Sampaikeun ka di orang ngageser deh sampaikeun ka payunan panggung pisan ieu teh. Kitu aya space-na nyaliraeun tah. Lebet we langsung ka dinya caroge teh sareng ieu. Abdi dipalih pengker Pak. Terus gitu terus rada raat di paruman payungna calik we teh di pengker sareng nu alit. Ieu sareng apana? Pas nuju nonton Kang Sule nyanyi etanya anu laguna kesukaan. Apa nyanyi Kang Sule kesukaannya? Terpisah jarak dan waktu. Sama Kanaya. Iya. Nyanyi lagu terpisah aja. Itu kesukaannya. Kesukaannya terpisah jarak dan waktu. Sampai joget-joget nyanyi-nyanyi gitu. Pakai topi ya? Dipanggil dia kagetnya, kirain bukan ke kakak ya. Iya. Udah sampai nangis langsung pas lihat kakak dibawa ke panggung. Iya. Gak kuat udah nangis. Ayah juga nangis sama. Iya, kita suka kejelalatan matanya. Suka ngelihat sekeliling kehidupan ini ada apa saya. Apa? Rumah Pak Dedi jauh. Iya, rumah Pak Dedi jauh. Rumah Pak Dedi jauh. Oke, rumah Pak Dedi jauh ya. Kakak mau ikut ke kantor Pak Dedi. Nanti balik lagi dong ngambil motor lagi ke Lembur Pakuan. Iya. Tapi kan jalan-jalan ya. Berapa jam dari Banjar ke Lembur Pakuan naik motor? Kemarin saya berangkat jam 9, nyampainya jam 7 malam, Po. Lama banget ya. Mungkin karena gak tahu jalan atau gimana, gak tahu. Padahal jalannya sudah enak, Bu. Kalau ke Iya. Banjar kan sekarang jalan provinsinya udah bagus. Iya. Bisa ngambil jalur ini. Ini dari sini jalan Cagak. Nanti dari jalan Cagak ke kiri ke Kasomalang, Tanjung Siang, Sumedang, Wado. Iya. Mungkin gak tahu jalannya. Nanti Gak dari tahu Wado gimana. terus keluar Tasik. Kalau kata yang tahu Atau jalan terus tuh, dari keluar Tasik bisa. Iya. Gitu kan, Tasik nggak lurus aja ke itu. Ke tinggal lurus aja ke Banjar. Udah enak. Ya. Atau mau ngambil jalur ini Cikamurang dari rumah saya ke Subang, ke Cikamurang ke Majalengka terus keluar Ciamis. Jalannya udah bagus. Iya. Gitu. Pokoknya ciri khasnya gampang aja. Jalan provinsi itu ada garis-garis, kanan kiri tengah putih garis-garis. Sekarang banyak dipasangin lampu PJU. Gitu. Ibu kemarin jalan mana?
Sampai ngelewat ke Jalan Indramayu segala. Oh, berarti ke Jalan Indramayunya ngambilnya. Oh, Ibu. Soalnya nanya-nanya di jalan. Ya, harusnya gitu. Kalaupun ke Jalan Indramayu sini, ke Cikamurang, deket. Ke sini juga deket. Saya juga nggak paham jalan sih, Pak. Iya, paham jalan. Nggak pernah jauh. Perjalanan berarti berangkat jam 9 nyampe jam 7. Iya. 9, Ya sambil 12, istirahat kan bawa anak kecil sih, Pak. 10 jam ya Bu ya? Iya, kurang lebih 10 jam. bawa anak kecil jadi istirahat dulu gitu. Iya. Sambil main-main, jalan-jalan ya. Alhamdulillah nyampe. Udah nyampe sekarang ya. Udah puas ya? Udah puas, udah ketemu sama Pak Dedinya ya. Udah bilang apa? Makasih. Udah ya. bilang terima kasih dan Alhamdulillah. jangan lupa, mudah-mudahan uangnya bermanfaat. Amin. Dan itu bukan pemberian Pak Dedi, itu adalah titipan yang diberikan pada Allah pada Pak Dedi untuk sebagian diberikan lagi kepada Kakak Al. Bener nggak? Bener dong, ya kan? Mantap sekali. Pak Dedi juga nanti malam Sabtu ada acara di Sancang. Iya, malam minggunya di Sindang Barang. Sancang Ciamis. Ya, Sancang mah Garut. Oh iya, Garut. Garut. Iya, Garut. Aduh. Keliling terus Pak Dedi. Iya, Sehat keliling. terus bapaknya. Nemuin warga, membahagiakan warga. Iya. Jalannya dibangunkan, sekolahnya dibangunkan, pendidikannya digratiskan, saluran airnya dirapihkan, rumah sakitnya disiapkan. Itu kan, hiburannya ditampilkan, Iya. biar semua warga Jabar bahagia, biar Amin. gitu ya. Kakak Al mau naik mobilnya santai ya? Iya. Kalau naik mobilnya santai nanti naik mobil yang di belakang. Kalau mobil ini mau cepet ngejar waktu. Oh, cepet. Ya, gitu. Bapaknya di belakang. Iya. Naik mobil Sama belakang. Padil. Oh sama kakak itunya Sama Padil. Dede Dede Padil ya, Sama boleh. adiknya. Gitu. Ketinggalan. Ketinggalan. Ada nggak ketinggalan dari belakang? Mana? Ada belakang tuh, ada. Oh iya bener. Ada di belakang. Dah. Belakang. Nah, sini biar agak santai kasihan. Gitu. Om naik mobil itu ya? Siapa? Naik mobil Wafri. Iya. Kalau ini mah santai boleh, Iya. ya. Siap. Yang penting nanti dibawa ke gedung sate. Sate. Kalau kita kan cepet. Biar santai di jalannya, ya. Oh, oke. Nah, sini. Ini kakaknya. Ini mobilnya. Oke, mobilnya ini. Nah, ini mah santai aja Om, nggak usah kenceng gitu. Oh ini kakak, ini kakaknya. Ini adiknya. Oh adiknya masih punya adik. Oh bukan itu adiknya ibu bang ya? Nah itu adiknya. Ya, 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 santai aja nih.